Hai Jefflers, perkenalkan nama saya Amanda Mita. Saya seorang design researcher dan seorang fasilitator di Labtech Indi di Bandung. Saat ini saya sedang mengerjakan proyek riset dan inovasi untuk membantu peternak lebah melakukan aktivitasnya lebih efektif dan efisien. Sesekali saya suka menggambar, saya juga suka menulis. Jefflers bisa kenalan lebih lanjut sama saya di Instagram @perempuangimbal, atau kalau mau baca-baca tulisan saya bisa ke perempuangimbal.blogspot.com atau bisa lihat LinkedIn saya di Amanda Mita. Di kesempatan kali ini, saya akan memandu Jefflers untuk membuat mini project kalian sendiri. Kita akan coba bikin ini dengan framework atau pendekatan design thinking. Oke? Ada 3 tahapnya. Yang pertama, bagaimana kita mencari inspirasinya. Lalu yang kedua, bagaimana kita menghasilkan ide-ide yang seru dan berarti pastinya. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting, gimana cara kita merealisasikan dan menguji cobanya. Design thinking adalah sebuah framework, sebuah tools. Satu dari banyak tools yang ada di dunia ini. Cara kita pakai tools itu sangat tergantung dari apa yang mau kita lakukan. Saya ambil contoh ya. Let's say kita mau makan. Tools apa sih yang kita punya buat makan? Kita punya sendok, apalagi? Garpu, pisau mungkin, atau tangan. Tangan ini juga tools buat makan. Nah, kita mau pakai tools yang mana itu tergantung dari apa yang mau kita makan. Coba kalau kita mau makan soto, bisa nggak pakai garpu? Ya bisa sih, cuma tumpah-tumpah aja, kurang efektif gitu. Kalau kita mau makan steak, bisa nggak pakai sendok? Bisa lama, keburu dingin steaknya. Nah, sama kayak kasus makan tadi, ibaratnya nih, mini project yang mau Jefflers bikin itu makanannya. Design thinking itu sendoknya atau garpunya atau pisaunya. Kita harus belajar dulu nih gimana cara pakai toolsnya supaya kita bisa menghabiskan makanan ini, atau dalam istilahnya gimana kita bisa eksekusi proyeknya ini dengan baik, benar, dan insya Allah mulus. Kayak gitu. Nah, sebelum kita loncat nih ke hal-hal yang lebih teknis, gimana sih cara pakai design thinking sebelum kita ke sana, penting banget buat kita paham dulu. Kita perlu bertanya sama diri sendiri nih. Yang pertama, kenapa saya mau membuat proyek ini? Lalu yang kedua, apa sih yang mendorong Jefflers untuk sampai di titik ini harus bikin proyek ini selesai? Dan yang ketiga, seberapa dampak yang mau Jefflers hasilkan dengan proyek yang mau Jefflers bikin sekarang? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi cuma Jefflers yang bisa menjawab. Tapi saya yakin satu hal sih, satu hal yang mendorong kita semua untuk berbuat baik adalah karena kita tidak bisa lepas dari lingkungan kita hidup. Kebaikan yang ada di lingkungan kita eventually akan balik ke diri kita sendiri. Itu akan berdampak positif pada kebaikan yang ada di diri kita. Jadi motivasinya mungkin sangat personal. Sounds egocentric? No, it's actually sounds very humane. Well, design thinking is actually a human-centered design approach towards innovation. Jadi, kalau motivasinya personal, itu justru nggak apa-apa banget. Karena saya yakin hal-hal hebat di dunia ini, hal-hal besar di dunia ini, motivasinya itu datang dari dalam diri sendiri. Jefflers, kita sekarang sedang berada di zaman yang bisa dikatakan cukup menantang. Kita ada di tengah-tengah disrupsi dan perubahan. Di titik revolusi peradaban. Revolusi peradaban apa sih? Revolusi peradaban terjadi di sekitar pergerakan ekonomi manusia. Ada 3 hal yang menandai perubahan atau revolusi peradaban ini. 1, the way we manage things, atau bagaimana manusia mengelola hal-hal yang ada di sekitarnya untuk mendorong roda ekonominya. Yang kedua, the way we power things. Ini berkaitan dengan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan roda ekonomi. Dan yang ketiga, the way we move things. Nah, sejarah mencatat setidaknya peradaban manusia ini sudah melewati 2 kali revolusi peradaban. Revolusi peradaban yang pertama itu terjadi di abad 18 saat mesin uap ditemukan. Kala itu ditemukanlah mesin uap untuk mencetak. Jadi printing press pakai steam machine. Ditemukannya inovasi ini merubah cara orang berkomunikasi. Karena dalam satu saat orang bisa mencetak informasi dengan banyak dan dengan cepat secara massal. Yang tadinya harus dicetak satu-satu per huruf, sekarang bisa sekaligus banyak. Ini merubah bagaimana orang mengelola informasi. Satu tadi, the way we manage things. Yang kedua, dengan adanya mesin uap ini, ditemukanlah sumber daya alam baru, yaitu batu bara.
Ketemu nih, oke, the way we power things. Dan yang ketiga, untuk memindahkan batu bara ini ke pusat-pusat kota dan industri, ditemukanlah kereta mesin uap. Berubah lagi nih, 3 hal tadi dengan ditemukannya mesin uap, lalu ditemukannya tambang batu bara, ini merubah pergerakan ekonomi peradaban manusia. Disitulah revolusi peradaban pertama terjadi. Revolusi kedua dimulai saat inovasi untuk memanfaatkan listrik ditemukan di tahun 1900-an. Lalu kemudian ditemukanlah telepon. Oke, kita coba balik ya. Tadi ada mesin uap printing press. Yang tadinya untuk menyebarkan informasi itu butuh mungkin berhari-hari karena untuk menyebarkan fisiknya. Sekarang ditemukan telepon karena ada listrik. Telepon ini merubah banyak sekali hal. Masyarakat pada masanya menyebarkan informasi yang tadinya perlu berhari-hari, pakai telepon mungkin cuma perlu waktu beberapa menit atau beberapa jam. Jelas, ini merubah bagaimana orang mengelola banyak hal, the way we manage things. Belum selesai di situ, ditemukanlah sumber daya minyak di Texas. Oke, minyak ini enable banyak hal. Sampai hari ini, titik ini, peradaban manusia bergantung pada minyak bumi. Padahal ini sumber daya alam yang suatu saat akan habis. Balik lagi ke revolusi industri kedua tadi, kemudian Henry Ford menemukan mobil dan bus. Oke, dengan mobil dan bus ini, yang tadinya orang pakai kereta atau pakai kereta api mesin uap, sekarang orang bisa melakukan perjalanan singkat dengan waktu yang lebih singkat juga karena ada mobil. Mobil ini bensinnya dari tadi, minyak bumi tadi. Jadi kebayang ya, revolusi kemudian terjadi untuk kedua kalinya besar-besaran karena ditemukannya 3 hal. 1, inovasi, bagaimana cara orang mengelola hal, the way we manage things. Yang kedua, bagaimana kita menghidupi roda ekonomi tadi, the way we power things. Dan yang ketiga, the way we move things, dengan tadi ditemukannya otomobil. Sayangnya, generasi yang hidup dari sumber daya tak terbarukan tadi hampir tiba di masa penghujungnya. Akibat dari penggunaan sumber daya alam tak terbarukan yang besar-besaran, pola konsumsi yang serakah dan tidak bertanggung jawab, dan 2 hal ini membahayakan gak cuma generasi mereka, tapi juga generasi sekarang, bahkan generasi ke depan, generasi anak cucu kita. Hari ini teknologi sudah sangat maju. Sejak tahun 90-an ditemukannya World Wide Web, ia membawa kesempatan-kesempatan baru, membawa peluang baru. Ia memberikan perubahan dari generasi sebelumnya, dari revolusi peradaban sebelumnya. Ia lahir bersama generasi baru, generasi yang bebas nilai, generasi yang serba cepat, instan katanya. Tapi yang jelas, generasi ini membawa disrupsi atau gangguan terhadap pola konsumsi dan pergerakan ekonomi yang dihasilkan dari peradaban-peradaban sebelumnya. Dengan internet, generasi baru ini bisa memproduksi, bisa menciptakan sumber daya baru, dan mendistribusikannya dengan biaya marginal nyaris nihil. Generasi ini jelas menimbulkan disrupsi pada pola ekonomi peradaban sebelumnya. Nah, sekarang semuanya di tangan kita, Javler. Kenapa sih saya ngomong panjang lebar dari mulai design thinking sampai ke revolusi industri sekarang? Intinya, Javlers, perubahan yang mau kita bikin, semuanya itu ada di tangan kita sekarang, ada di generasi kita. Sekarang kita ada di era internet, Internet of Things, when everything connect with everything, connect with everyone. Dan saya mau kasih satu quotes dari Dr. Martin Luther King Jr. Dia bilang gini, whatever affects one directly, affects all indirectly. Intinya, Javlers, perubahan sekecil apapun yang berusaha kita coba lakukan, kita coba ciptakan, kita nggak akan pernah tahu, mungkin itu akan berkontribusi pada perubahan yang lebih besar nantinya di depan. Jadi dengan framework design thinking ini framework yang akan memampukan kita untuk memulai project sekecil apapun, tapi kita mulai aja dulu yang penting. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke hal teknis ya. Tadi ingat di depan saya bilang bahwa design thinking ini adalah step by step untuk menghasilkan sebuah produk atau inovasi. Dan design thinking ini bagian dari human-centered design. Istilahnya kayak gini, human-centered design tuh bisa kita ibaratkan kayak ilmu kungfu gitu ya, ilmu bela diri. Nah, design thinking ini adalah kayak 5 jurus cepat menghadapi jambret dari depan. Kayak gitu contohnya. Oke, langkah pertama. Sekarang saya akan minta Javlers, alih-alih berangkat dari ide mau bikin apa, coba idenya diparkir dulu. Coba kita identifikasi problemnya dulu, masalahnya dulu. Saya akan minta Javlers untuk melakukan observasi. Jadi, saya kasih contoh nih, misalnya ya,
kita sekarang sedang duduk di area tempat makan pedagang kaki lima. Di sini kita akan melakukan observasi. Kita coba duduk dan melihat. Cobalah, anggaplah kita tangkap satu adegan observasi ini jadi sebuah frame. Nah, dalam melakukan observasi, cobalah untuk berempati. Balik lagi ke kasus tadi contohnya, kita lagi ada di scene pedagang kaki lima nih sekarang. Kita di tempat ada mamang nasi goreng di sebelah sana. Kita frame, terus kita lihat, kita coba identify. Ada tokoh siapa aja ya di frame ini? Oke, ada siapa? Ada penjualnya, jelas. Ada pembelinya. Ada siapa lagi kira-kira? Biasanya tuh kalau di PKL suka ada pengamen. Ada preman mungkin, tukang parkir. Oke, ada 5 elemen ini ya. Dari 5 elemen ini kita coba observasi dan mencoba untuk berempati sama tiap-tiap tokohnya. Bisa dilihat dari raut wajahnya mungkin, dari gesturnya, dari cara dia berpakaian, atau mungkin sesekali ada pengemis di sana. Kita coba berempati, kita coba lihat masing-masing dari orang-orang ini kira-kira berangkat dari mana ya? Kenapa ya mimik mukanya kayak gitu? Apakah dia sedang mengalami kesulitan kah, kesakitan kah, atau lagi bingung kah? Ini tuh ibaratnya kayak main detektif-detektifan gitu loh. Jadi kita coba observe. Tujuannya kita mau cari tahu nih, dalam proses atau dalam scene pedagang kaki lima ini, ada nggak sih pain point yang bisa ditemukan? Pain point tuh kayak dari experience atau dari pengalaman ini, kalau kita bisa identifikasi, oh ini kayak pain pointnya. Dan kalau kita coba improvisasi di situ, bisa jadi ada hal-hal yang diuntungkan. Balik lagi nih ke contoh kasus. Ceritanya di PKL ini saya ngeliat ada pelanggan yang tadinya duduk menunggu nasi gorengnya jadi, dia tiba-tiba berdiri. Mimik wajahnya kelihatannya kayak nggak nyaman, kayak kesel gitu mungkin ya. Tapi ya coba aja kita observe dulu, kita lihat dulu nih. Nggak lama kemudian dia mendatangi mamang nasi gorengnya. Kita nggak denger nih ceritanya dia ngomong apa, tapi terus mamang nasi gorengnya kayak si pelanggannya tadi kayak nunjuk-nunjuk orang. Kita coba identifikasi nih, pelanggannya nih kira-kira kalau dari cara berpakaiannya, dari usianya, kayaknya mungkin mahasiswa deh. Kita coba profiling dulu. Terus kita lihat lagi si mamang nasi gorengnya kayak minta maaf, terus minta si pelanggan ini nunggu dulu sebentar. Kedengeran tuh, si pelanggan ini terus kemudian duduk tapi mukanya kesel. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh ini kayaknya ada pain point nih. Tadi ya indikatornya kayak misalnya mukanya kesel atau gestur badan gak nyaman. Kita coba ambil pain point itu, kita coba sarikan jadi problem statement. Problem statement ini bentuknya, ini ada kalimatnya. Bentuknya gini, siapa, jadi ini user kita, perlu bisa untuk apa, bentuknya harus kalimat aktif ya, kalimat kerja aktif. Perlu bisa apa, supaya, kenapa. Dan kalau bisa ditambahin ada hasil-hasil observasi kita tadi. Contohnya balik lagi ke mamang nasi goreng nih. Let's say si mamang nasi goreng ini namanya Mas Nagor. Oke. Kita bikin problem statement-nya ya. Problem statement-nya, Mas Nagor perlu bisa untuk memberitahu pelanggan urutan pesanannya tanpa dia harus seringkali melakukan komunikasi dengan pelanggan. Terus kita tambahin di bawahnya ada hasil-hasil observasi kita. Karena ternyata waktu lagi peak hour, waktu lagi di jam penuhnya, Mas Nagor ini sendirian, dia nggak punya asisten dan dia sering kewalahan. Oke, itu problem statement. Sekarang kita udah ngantongin nih, oke kita udah tahu nih problemnya. Siapa yang punya problemnya apa, dan dia perlu problem ini di-solve jadi kayak gimana. Ada keadaan idealnya, kita kantongin. Sekarang kita buka lagi problem statementnya, kita coba bikin ini jadi sebuah kalimat untuk menantang kita membuat solusinya. Istilahnya design challenge. Kalimat design challenge ini dimulai dengan bagaimana kita bisa. Yes, harus kita. Nggak boleh bagaimana teman kelompok A bisa melakukan no. Bagaimana kita bisa. Bagaimana kita bisa melakukan apa, bentuknya action atau sebuah aktivitas, sehingga siapa bisa melakukan apa. Saya ambil contoh ya. Bagaimana kita bisa membuat Mas Nagor memiliki sistem antrian yang sederhana dan mudah bagi pelanggan, supaya pelanggan bisa tahu dia ada di urutan mana, dan Mas Nagor juga bisa tahu nasi goreng urutan mana yang harus dia buat duluan. Kira-kira kayak gitu. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Sekarang activities nih, saya akan kasih tugas buat Javlers. Pertama, coba tolong lakukan observasi sama teman-teman kelompoknya ya. Javlers bisa pilih
scene apapun, dimanapun. Mau di kosan, atau di rumah, atau di kampus, atau bahkan di jalan raya sekalipun. Bebas. Tapi disepakati ya satu kelompok ya. Oke, kita akan melakukan observasi. Balik lagi, jangan ada idenya dulu ya, kita coba identifikasi problemnya dulu. Di satu scene, di satu lokasi ini, coba tangkap frame-nya. Oke, frame A, B, C. Lebih baik kalau Javers bisa bawa kamera atau pakai handphone juga bisa, difoto per frame-nya. Terus kita identify di situ. Waktu melakukan identifikasi, nggak usah ngobrol atau nggak usah main HP. Mungkin bisa diam di situ untuk benar-benar mengamati aja. Nah, dari situ coba bikin problem statement-nya. Jadi tadi Javers berhasil mengidentifikasi siapa dan kira-kira dia punya problem apa. Dan kenapa sih dia punya problem itu? Menurut asumsi Javers dari observasi tadi. Satu, tadi problem statement. Tugas yang kedua dari problem statement tadi, tolong bikin jadi kalimat design challenge yang tadi. Bagaimana kita bisa, kita as in satu grup Javers, bagaimana kita bisa melakukan apa sih? Apa? Untuk membantu siapa sehingga dia kenapa. Sedikit tips. Bagaimana kita bisa apanya ini, jangan masukin solusi ya. Contohnya nih misalnya, bagaimana kalau tadi Mas Nagor, bagaimana kita bisa membuat antrian? Jangan. Karena itu berarti udah ada solusi di situ, nanti kita susah idenya. Tapi coba identifikasi permasalahannya dulu. Bisa ditanya gini, bagaimana, misalnya kayak contoh kasus tadi ya, tadi kan saya bilang nih, bagaimana kita bisa membuat antrian atau sistem antrian yang sederhana. Itu sebenarnya nggak boleh. Tapi kita coba tanya lagi nih sama diri sendiri atau tanya sama kelompoknya. Sistem antrian ini buat apa sih? Kenapa sih harus ada sistem antrian? Iya, soalnya dia bingung, soalnya dia kesulitan mengatur harus masak duluan. Nah, itu yang kita masukin ke design challenge-nya tadi. Bagaimana kita bisa membantu Mas Nagor mengidentifikasi nomor antrian dengan sederhana dan cepat. Jadi prosesnya atau problemnya adalah identifying siapa yang lagi ngantri dan siapa yang duluan. Problemnya bukan bikin sistem antriannya, karena solusi itu nanti, itu di sesi yang selanjutnya. Oke, sekarang Javers berunding ya sama kelompoknya ya. Coba diskusikan mau kemana nih observasinya. Jangan lupa bawa kamera untuk menangkap frame-frame tadi. Terus buat catatan juga, siapa tahu waktu lagi observasi ada yang menarik dan perlu dicatat. Soalnya kalau enggak nanti lupa. Lalu setelah itu jalan deh. Kalau udah selesai, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Oke? Good luck ya!